Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nah, pertemuan yang lalu kita sudah membahas biografi ulama ya, Abu Yazid Al-Bistami. Jadi kita akan mengenal satu persatu, khususnya di Masjid Al-Amin, setiap tokoh-tokoh besar di dalam agama Islam, mulai dari para sufi, para ahli hadis, para ahli fikih. Dan pertemuan kali ini yang kita bahas ulama ahli hadis bernama Sulaiman Ibnul Ash'ath As-Sijistani, terkenal dengan nama Al-Imam Abu Daud. Nah, kita sering dengar tuh Sunan Abi Daud. Itu beliau namanya Sulaiman. Sulaiman. Nah, Abu Daud ini punya kitab. Ada seorang dokter namanya Dr. Fauqi Abu Khalil. Punya kitab namanya Atlas Hadis An-Nabawi. Atlas Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu menyebutkan kutubus sittah, urutannya itu adalah yang pertama Sahihul Bukhari, yang kedua Sahihul Muslim, yang ketiga baru Sunan Abi Daud. Berarti kitab ini kitab rujukan, kitab yang sangat penting di dalam agama Islam. Nah, Al-Imam Abu Daud sebagaimana yang dikutip oleh Syekh Yaqut Hamawi dalam kitab Mu'jamul Buldan, juga dikutip oleh Dr. Fauqi Abu Khalil dalam Atlas Hadis Nabawi. Ini ada terjadi khilaf tempat lahirnya Imam Abu Daud. Itu Sijistani nama tempat beliau lahir. Nama kotakah itu atau nama satu distrik. Ada yang mengatakan Sijistani itu letaknya di Irak. Dan ada yang menyatakan Sijistani itu letaknya di Afghanistan. Nah, Dr. Abu Khalil dalam kitab Atlas Al-Hadis An-Nabawi mengatakan bahwa beliau lahir di Sijistani. Kalau di zaman sekarang, karena ini ulama baru ya, Dr. Fauqi ini masih baru di zaman kita. Itu beliau mengatakan di zaman sekarang masuk negara Afghanistan. Nah, ini yang diambil oleh para ulama bahwa Sijistan di sini maknanya adalah tempat lahirnya Imam Abu Daud yang ada di Afghanistan. Ada satu daerah namanya Sijistan. Disitulah lahir Imam Abu Daud. Dan beliau ini termasuk ulama ahli hadis yang diakui keilmuan khususnya di bidang hadis, padahal beliau ini ahli di berbagai bidang. Karena beliau punya kitab itu ada yang membahas tentang nasikh wa mansukh di dalam Al-Qur'an, juga membahas tentang ilmu tauhid namanya Kitabul Qadar. Juga ada beberapa kitab tasawuf seperti Az-Zuhud. Nah, jadi beliau ini sebenarnya ahli di berbagai bidang ilmu. Cuma yang menonjol adalah ilmu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka ulama-ulama hadis ini Allah pilih seluruh ulama hadis yang pakar di bidang hadis. Itu mereka memulai belajar ilmu hadis itu sejak anak-anak, bahkan belum balik. Karena di zaman tersebut untuk bisa mendalami ilmu hadis tidak mudah seperti sekarang. Di zaman sekarang yang banyak kemudahan Allah berikan kepada kita, juga sulit menjadi ahli hadis. Nah, mereka mulainya dari anak-anak. Sehingga ahli hadis ini punya kemuliaan, punya keistimewaan yang langsung dari Nabi Muhammad SAW. Beliau kabarkan tentang sosok-sosok ahli hadis yang memiliki beberapa keistimewaan. Yang pertama disebutkan orang yang ahli hadis, mereka nanti di hari kiamat menjadi orang yang sangat dekat dengan Nabi di yaumil qiyamah. Jadi kedudukannya akrab nas,
paling dekatnya manusia dengan Nabi Muhammad di hari kiamat, yaitu ulama hadis. Kenapa demikian? Karena ulama hadis paling banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW. Setiap mereka membaca riwayat hadis pasti mereka bersalawat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disensus oleh para ulama, dikomparasi, dibandingkan dengan ulama-ulama lainnya, itu ulama hadis paling banyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap mereka sebutkan hadis Nabi, pasti mereka bersalawat. Dan Nabi kita Muhammad SAW sudah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi mengatakan, aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Manusia yang paling dekat denganku di hari kiamat yang paling banyak bersalawat kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian keutamaan kedua ahli hadis, mereka mendapatkan istighfar dari malaikat setiap saat, istighfarul malaikati. Karena setiap kali mereka menulis riwayat, pasti di situ menulis nama Nabi. Pasti tercantum nama Nabi Muhammad SAW. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Khatib Al-Baghdadi, beliau meriwayatkan satu hadis, Nabi SAW bersabda, man shalla alayya fi kitabin lam tazal malaikatu tastaghfiru lahu ma dama ismi fi dzalikal kitab. Siapa yang bersalawat kepadaku lewat tulisan yang dia tulis di dalam sebuah kitab, maka senantiasa malaikat beristighfar kepadanya selama namaku masih tertulis di dalam kitab tersebut. Jadi ulama hadis mereka menulis nama Nabi Muhammad SAW selama nama Nabi masih ada di kitab tersebut, apalagi nanti dicetak dengan jumlah yang banyak. Berapa banyak itu malaikat yang beristighfar kepada mereka. Mereka sudah meninggal dunia, tapi kitab mereka masih ada. Dan kita baca di situ, di dalam kitab mereka ada nama Nabi Muhammad SAW, itu mengalir, ya, istighfarnya malaikat kepada mereka. Ini khususnya ahli hadis yang kedua. Yang ketiga, mereka mendapatkan doa langsung dari Nabi agar diberikan cahaya di wajahnya. Para ulama mengatakan cahaya di sini nanti di hari kiamat. Ada sebagian mengatakan dapat cahaya di dunia dan di hari kiamat, di akhirat. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang lahir tahun 209 Hijriah, meninggal tahun 279 Hijriah. Nabi bersabda, man, ya, sami'a minna syai'ah, orang yang mendengar dari kami, dari Nabi Muhammad, satu hadis aja, syai'ah. Kemudian faballagahu kama sami'ah. Dia sampaikan hadis yang dia dengar tadi kepada orang. Kama sami'ah, sebagaimana yang tadi dia dengar. Itu Nabi sebutkan di awal, nadzarallahu, Allah berikan cahaya kepadanya. Nadzarallahu ra'an sami'a minna syai'an faballagahu kama sami'a rubba muballagin aw'a min sami'. Semoga Allah berikan cahaya di wajah orang yang mendengar sabdaku lalu dia menyampaikan sebagaimana yang ia dengar. Boleh jadi yang disampaikan lebih paham dari yang mendengar. Di hadis ini Nabi jelaskan atau Nabi membuat satu doa khusus kepada orang yang menghafal hadis Nabi Muhammad SAW dengan diberikan cahaya di wajahnya. Sehingga Imam Suyuti membuat nazam, membuat syair tentang keutamaan daripada hadis tersebut yang diberikan khusus kepada ahli hadis. Beliau mengatakan, man kana min ahli hadis dzu nadratin fi wajhihi nurun syata, innan nabiyya da'a binadrati man adda haditha kama tahammala wattaba. Imam Suyuti katakan, siapa yang menjadi ahli hadis maka wajahnya nanti bercahaya syata, dengan cahaya yang sangat terang. Karena sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah berdoa secara khusus kepada orang yang menghafal hadis Nabi Muhammad SAW dan mengamalkan hadis tersebut.
Nah, ini keistimewaan ahli hadis yang ketiga. Yang keempat, itu Nabi sebutkan para ahli hadis adalah wakil-wakilnya Nabi. Nabi sebutkan sebagai wakil-wakilnya Nabi Muhammad SAW. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani yang lahir 260 Hijriah, meninggal 360 Hijriah. Dalam Mu'jamnya, Nabi berdoa, Allahumma arham khulafai, ya Allah rahmatilah wakil-wakilku, khulafaku. Qalu, ada yang bertanya, ya Rasulullah, ma khulafa'uk, siapa wakil-wakilmu? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, alladzina ya'tuna min ba'di yarwuna ahadisi wa sunnati wa yu'allimuna hannas. Mereka adalah orang yang datang setelahku, meriwayatkan hadis-hadisku dan sunnahku, kemudian mereka mengajarkan sabda-sabdaku kepada manusia. Mereka itulah wakil-wakilku, kata Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, keistimewaan ahli hadis, agama Islam ini bisa terjaga keasliannya, sumber ilmunya, itu karena sebab adanya ulama-ulama hadis. Karena hadis ini sangat penting sekali. Kalau hadis ini tidak ada, maka seluruh ilmu agama akan tidak ada. Ilmu fikih tidak ada, ilmu tafsir tidak ada. Kenapa? Karena hadis fungsinya menjelaskan isi Al-Quran. Cara solat, kita bisa solat takbiratul ihram sampai salam. Itu semua penjelasan dari mana? Dari hadis Nabi Muhammad SAW. Maka hadis dikatakan dijaga oleh ulama hadis. Hadis dijaga oleh ulama hadis, dan hadis ini menjaga ilmu agama Islam. Itu sabda Nabi Muhammad SAW. Yahmilu hadzal ilm kullu khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah, meninggal 456 Hijriah. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tibris dalam kitab Mishkatul Masabih. Nabi bersabda, agama ini dijaga setiap generasinya oleh orang-orang yang terpercaya. Dalam syarah daripada hadis tersebut menjelaskan, yang dimaksudkan di hadis ini, yang menjaga agama Islam adalah ulama-ulama ahli hadis. Adanya mereka itu yanfuna anhu tahwilal ghalin. Mereka menghilangkan atau melindungi nas Al-Quran ataupun hadis Nabi dari takwilan-takwilan orang-orang ekstrim. Orang-orang ekstrim menakwilkan hadis Al-Quran, itu mereka menakwilkan secara ekstrim. Misalnya kaum Khawarij itu menyatakan yang keluar dari kelompok mereka semuanya kafir, karena menganggap yang tidak berhukum dengan hukum Allah dia kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Nah, ini tafsiran yang ekstrim. Padahal kafir itu di dalam Al-Quran dijelaskan oleh Ibnu Abbas ada tingkatan. Ada kafir yang betul-betul keluar dari agama, ada kafir yang mendekati kekafiran keluar dari agama, ada kafir namanya kafir kecil. Sehingga orang yang kufur terhadap nikmat disebutkan dengan kafir. Wala in syakartum la azidanakum. Itu disebutkan kalau bersyukur aku tambahkan. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi jika kalian kafir maka azab sangat pedih. Di sini kan kufur terhadap nikmat. Allah gunakan kata kafir, tapi bukan berarti keluar dari agama. Nah, ini takwilan orang-orang ekstrim. Yang kedua, itu orang-orang orientalis. Mereka belajar ilmu agama Islam niatnya untuk menghancurkan Islam. Yang menjaga ini adalah ulama hadis. Makanya banyak itu kitab-kitab bukan karya orang Islam. Kamus sunnah, kamus tentang mencari tahu letak hadis di seluruh kitab hadis. Kitab itu yang mengarang non-muslim. Yang mengetahuinya ulama hadis. Dipakai tapi ditasheh, diperbaiki, mana yang menyimpang diluruskan.
Kemudian yang ketiga, ta'wil al-jahilin, ta'wilan orang-orang bodoh. Nah, ulama hadis mereka memperbaiki kesalahan itu. Takwilan-takwilan yang salah diperbaiki oleh mereka, ulama-ulama hadis. Dan alhamdulillah setiap generasi selalu ada ulama hadis. Setiap generasi selalu ada, sampai saat ini juga masih ada. Nah, ada seorang ulama hadis di Suriah, mungkin tahun 40-an kalau Masehi. Di Suriah itu hebat, itu hafal semua kitab hadis. Namanya Sayyid Badruddin Al-Hasani. Itu semua kitab hadis beliau hafal. Dan mengajar tidak pernah membawa kitab, karena beliau sudah hafal itu hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dan di zaman kita juga ada di Jordan, beliau hafal Kutubus Sittah, namanya Syekh Abdullah Al-Hariri. Nah, itu juga menghafal Kutubus Sittah. Ada di India juga banyak ulama hadis. Abul Hasan An-Nadwi, ada Zakaria Al-Kandahlawi, pengarang Fadailul Amal, ada juga Syekh Ilyas. Banyak itu Al-Kandahlawi, itu rata-rata mereka ulama hadis. Sehingga ada kitab namanya Kanzul Ummal, itu yang mengarang orang India. Dan sampai sekarang banyak ulama-ulama India ahli hadis dan diakui keilmuan hadis mereka. Juga ada Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Banyak. Jadi setiap generasi ini ada ulama-ulama hadis. Sehingga Al-Imam Khatib Al-Baghdadi, beliau mengarang kitab khusus tentang kemuliaan ahli hadis. Judulnya Syarafu Ashabil Hadis wan Nasihatu Ahlil Hadis. Dalam kitab tersebut beliau sebutkan riwayat-riwayat tentang kemuliaan orang-orang yang mereka ahli di bidang ilmu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka dapat perhatian khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Al-Imam Abu Daud termasuk ulama yang ahli hadis. Sehingga dikatakan beliau ini kan lahir tahun 202 Hijriah di Sijistani, di Afghanistan, meninggal pada tahun 275 Hijriah di Basrah, di Irak. Al-Imam Az-Zahabi yang lahir 673 Hijriah, meninggal tahun 748 Hijriah, dalam kitabnya Siyaru A'lami Nubala, ketika menjelaskan sosok Imam Abu Daud, beliau mengatakan Al-Imam Syekhu Sunnah, Muqaddamul Huffaz atau Muqaddimul Huffaz, kemudian Muhaddithul Basrah. Imam Abu Daud adalah seorang imam besar, Syekhu Sunnah, guru besar di dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian dikatakan tokoh terkemuka di kalangan para huffaz. Huffaz ini orang-orang yang punya hafalan hadisnya banyak, namanya hafiz. Cuma kalau kita di Indonesia gelar ini hafal Al-Quran dibilang hafiz di Indonesia. Itu tidak masalah istilah. Tapi kalau terminologi yang asli yang dipakai oleh ulama sejak dahulu, itu yang menghafal hadis 100.000 minimal baru dikasih gelar Al-Hafiz. Tapi kalau kurang dari 100.000 tidak disebut sebagai Al-Hafiz. Sehingga Al-Imam Zahabi punya kitab namanya Tazkiratul Huffaz. Itu biografi para hafiz. Di situ beliau sebutkan di mukaddimah, di prolog kitab tersebut, bahwa ulama yang saya sebutkan dalam kitab ini, mereka punya hafalan hadis paling sedikit 100.000. Kalau ada yang kurang satu, saya tidak masukkan di dalam kitab ini. Kurang satu, saya tidak masukkan dalam kitab ini. Artinya 100.000 itu man hafidha mi'ata alfi hadithin matnan wa isnada. Dia hafal itu hadis Nabi, bukan hanya isi hadis, bukan hanya matan, tapi juga dengan rantaian sanad para periwayat. Nah, itu kalau sudah dihafal 100.000 paling minimal, maka disebut dengan Al-Hafiz. Dan Al-Imam Abu Daud Al-Hafiz. Bahkan bukan Al-Hafiz lagi, bukan sekedar Al-Hafiz, tapi Muqaddimul Huffaz, tokoh terkemuka di kalangan para hafiz. Nah, orang yang hafiz sudah pasti hafal Al-Quran, karena menghafal hadis itu jauh lebih banyak dari menghafal Al-Quran. Itu kitab-kitab Abu Daud ini disebutkan beliau punya catatan hafalan dan tulisan itu tentang hadis Nabi 500.000 hadis. Beliau punya catatan dan hafalan. Ada yang mengatakan hafalannya 500.000. Ada yang mengatakan beliau punya hafalan di bawah 500.000, tapi 500.000 itu beliau tulis. Nah, ini Al-Imam Abu Daud.
Beliau punya anak namanya Abdullah, juga seorang ulama hadis. Abu Bakar Abdullah bin Sulaiman, itu juga seorang ulama hadis, punya kitab namanya Al-Masabih. Para ulama ketika mereka menjelaskan tentang sosok Al-Imam Abu Daud, di antaranya Abu Hatim. Abu Hatim mengatakan, kana Abu Daud ahada a'immah dunya fighan wa ilma wa hifdzan wa nusukan wa wara'a wa itqana, jama'a wa sannafa wa dhabba 'ani sunan. Ini Abu Hatim, seorang ulama pakar hadis. Beliau punya kitab tentang hadis Nabi 1000 jilid. Kitab hadis Nabi beliau tulis 1000 jilid. Satu jilidnya itu kurang lebih 400-500 halaman. Ada 1000 jilid, ditulis dengan tangan 1000 jilid. Itu namanya Abu Hatim. Abu Hatim mengatakan Imam Abu Daud ini adalah salah satu imam besar yang ada di dunia ini, baik dari ilmu fikihnya, fiqha wa ilma, dan ilmu lainnya, fiqha wa ilma, kemudian hifdza, imam juga dari sisi hafalan yang sangat kuat, nusuka, ahli ibadah, wara'a, dan sangat wara'. Jamaah, beliau mengumpulkan hadis Nabi, wasannaf, dan membukukan hadis Nabi Muhammad SAW. Wa dzabba 'ani sunan, dan membela dan melindungi hadis-hadis atau sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga ulama bernama Musa bin Harun, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab siarnya beliau. Beliau mengatakan bahwa khuliqa Abu Daud fid dunya lil hadis. Ini saking hebatnya Imam Abu Daud dalam ilmu hadis, sampai beliau katakan ini Abu Daud ini Allah ciptakan di bumi memang khusus untuk mencari ilmu hadis. Wa fil akhirati lil jannah, nanti di akhirat Allah ciptakan dia untuk masuk surga. Karena dari kecil sampai meninggal dunia sibuk dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Keliling, lintas negara, bukan lintas kota, lintas negara. Itu. Nanti disebutkan oleh Imam Al-Mizi dalam kitabnya Tahdzibul Kamal. Beberapa negara beliau singgah belajar kepada para guru-guru yang ada di beberapa negara. Kemudian ada seorang ulama, ya, tadi Abu Daud disebutkan sebagai orang yang sangat luar biasa ilmu hadisnya. Al-Imam Al-Hakim, seorang ahli hadis, juga mengatakan, kana Abu Daud imama ahli hadis fi asrihi. Abu Daud adalah seorang imam ahli hadis di zamannya, di masanya. Itu pernyataan seorang ulama ahli hadis namanya Al-Imam Al-Hakim. Biasa kita sering mendengar tuh rawahul Hakim. Nah, ini beliau mengatakan imam ahli hadis di zaman tersebut adalah Al-Imam Abu Daud rahimahumullah. Kemudian Al-Imam Al-Mizi dalam kitabnya Tahdzibul Kamal fi Ma'rifatir Rijal, Tahdzibul Kamal fi Ma'rifati Asma'ir Rijal, beliau menyebutkan lintas negara beliau pergi hanya untuk mencari hadis Nabi Muhammad SAW. Bahkan rela pergi ke satu negara walaupun hanya dapat satu hadis. Berangkat ke satu negara tujuannya walaupun dapat satu hadis beliau pergi cari. Itu Al-Imam Abu Daud. Sehingga beliau pernah ke Makkah. Di sana bertemu dengan guru namanya Sulaiman bin Harb. Kemudian di Makkah di sini banyak gurunya. Cuma di antaranya namanya Sulaiman bin Harb. Ini ditulis oleh Imam Al-Mizi dalam kitab beliau. Pergi lagi ke Basrah, ketemu gurunya namanya Abu Al-Walid. Basrah pindah lagi ke Kufah, belajar sama ulama-ulama yang ada di sana. Di antaranya juga namanya Al-Imam Ar-Rabi. Sampai di Kufah seluruh ulama hadis beliau pergi belajar. Sudah selesai, pindah lagi ke Baghdad, ketemu Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal ini adalah salah satu gurunya Imam Abu Daud. Kemudian belajar juga kepada Yahya ibnu Ma'in. Selesai itu beliau kembali ke Sijistan, mengajar di sana. Nah, murid-murid beliau juga ulama-ulama besar yang kita sering dengar, Imam Tirmizi. Nah, Imam Tirmizi ini belajar kepada Abu Daud, belajar kepada Imam Bukhari juga, karena mereka hidup di zaman yang sama. Kemudian murid beliau juga Al-Imam An-Nasa'i. Juga murid beliau namanya Syekh Ahmad Al-Ash'ari.
Nah ini yang meriwayatkan kitab beliau, Sunan Abi Daud, itu yang meriwayatkan namanya Syekh Ahmad Al-Asy'ari, juga nama Syekh Ahmad Al-Basri. Inilah murid-murid beliau yang nanti melanjutkan ilmu beliau. Nah Al-Imam Abu Daud punya kitab yang menjadi kitab yang sangat komplit hadis tentang fikih. Makanya namanya Sunan. Sunan itu artinya adalah huwa kitabul hadis yajma'u ahaditsal ahkam marfu'ah ala abwabil fiqhi. Penjelasan dari kitab Sunan, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi, Sunan An-Nasa'i. Itu Sunan adalah kitab hadis yang mengumpulkan hadis-hadis hukum, khusus hadis-hadis hukum, marfu'ah secara marfu' yang bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala abwabil fiqhi, dibuat dengan tema-tema fikih, tema-tema hukum Islam, topik-topik yang berisikan tentang hukum Islam. Itu namanya Sunan. Nah, Sunannya Abi Daud ini sunan yang paling tinggi dibanding sunan-sunan yang lain. Sunan Tirmizi, Sunan An-Nasa'i. Sunan Abi Daud ini setelah Sahih Bukhari dan Muslim. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian Sunan Abi Daud. Nah beliau ketika menyusun, beliau katakan sendiri, katabtu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 500,000 hadis. Saya menulis 500,000 hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya menyaring, ya, minha ma domintu hadzal kitab. Saya seleksi hadis, dapat 5.232 hadis. Dari 500.000 beliau seleksi mana yang paling kuat. Itu dapatnya 5.232 hadis. Itu disebutkan oleh Dr. Abu Khalil dalam kitabnya Atlas Al-Hadis An-Nabawi. Nah 5.230 hadis ini beliau masukkan di dalam sunannya, Sunan Abi Daud. Sehingga Imam Ghazali mengatakan ketika memuji tentang kitab Sunan Abi Daud, Imam Ghazali katakan innama takfi al-mujtahidu fi ahaditsil ahkam, bahwa mujtahid di dalam bidang fikih, ilmu fikih, seandainya mereka punya kitab Sunan Abi Daud saja itu sudah cukup. Hadis-hadis yang membahas tentang hukum agama Islam, tentang fikih, tentang hukum syariat, seandainya hanya punya kitab Sunan Abi Daud dijadikan referensi untuk mengumpulkan hukum, maka kata Imam Ghazali itu sudah cukup. Dan beliau ketika menyusun kitab tersebut tidak langsung beliau sebarkan, tapi beliau menemui gurunya. Ini Al-Imam Tajuddin As-Subki dalam kitab beliau Tabaqatu Syafi'iyatil Kubra meriwayatkan ketika beliau selesai menulis, itu kitab dibawa di hadapan Imam Ahmad bin Hanbal. Dikatakan oleh Imam Subki, innahu arada sunana ala Ahmadah. Beliau presentasikan langsung di hadapan Imam Ahmad bin Hanbal kitab tersebut. Diperiksa, dikoreksi langsung oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Fastajadahu wastahsanahu. Ternyata selesai diperiksa, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan ini kitab bagus. Sekarang sudah boleh engkau ajarkan dan sebarkan. Jadi tradisi ulama hadis zaman dahulu, mereka tidak mandiri. Apa yang mereka lakukan harus diperiksa dulu sama ulama yang pakar dalam bidang hadis, seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Dan beliau sangat memuji Imam Ahmad bin Hanbal, bahkan punya kitab namanya Masail Al-Imam Ahmad bin Hanbal, permasalahan yang dijawab oleh Imam Ahmad bin Hanbal, karena saking cintanya kepada sang guru Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu wa arda. Sehingga beliau katakan, ya, Imam Suki meriwayatkan itu tafaqqaha bi Ahmad bin Hanbal. Beliau mendapatkan ilmu fikih dari Imam Ahmad bin Hanbal, walazamahu muddatan, dan selalu bersama Imam Ahmad bin Hanbal dengan waktu yang cukup lama. Dan beliau mengatakan ketika belajar kepada Imam Ahmad bin Hanbal, yang Imam Ahmad bin Hanbal ketika berbicara hanya ilmu, tidak ada yang lain.
Tidak pernah beliau mendengar Imam Ahmad bin Hanbal bicara sesuatu yang sia-sia. Seluruhnya ilmu, wa hadis, wa Al-Quran, wa akhirat itu. Sampai beliau katakan, fama ra'aitu ahadan mithla Ahmad bin Hanbal. Saya belum pernah melihat ada orang yang seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Lam yakun yakhudu fi syai'in mimma yakhudu fihi nas. Beliau tidak pernah itu membahas masalah duniawi sama sekali. Sebagaimana manusia lain, mereka tenggelam di dalam membuang waktu berbicara tentang duniawi yang sia-sia. Min amri dunia. Kemudian dia katakan, fa idza dzukiral ilmu takallam. Tapi kalau ada yang menyebutkan tentang ilmu, baru beliau bicara. Takallam. Itu sifat daripada Imam Ahmad bin Hanbal yang diceritakan oleh Al-Imam Abu Daud. Nah, Al-Imam Abu Daud punya kitab tersebut. Ada kitab beliau ditanya oleh orang-orang Makkah, para ulama Makkah, ketika beliau sudah menyusun kitab Sunan Abi Daud. Ulama-ulama yang ada di Makkah bertanya, ini isinya sahih apa bagaimana ini? Ya, kayak zaman sekarang kan ditanya ini sahih apa dhaif apa. Nah, ternyata di zaman Abu Daud juga sudah ditanya. Kitab beliau sudah tersebar sampai di Makkah. Ulama-ulama Makkah mereka mengirim surat kepada Imam Abu Daud. Ini riwayat diceritakan oleh Ibnu Khalkan dalam kitabnya Wafayatul A'yan wa Anba'u Abna'iz Zaman. Dibalas oleh Imam Abu Daud. Balasannya singkat namun padat. Beliau mengatakan wa kullu ma sakattu anhu fahuwa shalih. Kalau kalian lihat hadis yang saya tidak berikan komentar, maka itu hadis bagus, itu hadis baik. Karena di dalam kitab beliau ada hadis-hadis yang beliau tidak memberikan komentar. Kalau ada hadis yang bermasalah, akan beliau sebutkan ini bermasalah. Tapi kalau beliau diam, itu berarti hadisnya bagus. Dan ini jadi satu kitab. Namanya Risalatu Abi Daud ila Ahlil Makkah. Suratnya Imam Abu Daud kepada penduduk Makkah, khususnya para ulama. Nah, kitab beliau ini sampai hari ini dikaji, dibahas. Seperti anak beliau. Imam Ibnu Jauzi mengatakan kitabul alim waladuhu mukhallad. Kitabnya orang alim seperti anak mereka yang abadi. Sudah meninggal ribuan tahun, tapi namanya disebut lewat kitabnya. Kalau anak kita sudah meninggal dunia, anak kita masih hidup, dia doakan kita dapat pahala, mengalir pahala. Kalau para ulama hadis, karya kitab mereka kita baca, dia mengalir pahala kepadanya yang sudah meninggal dunia. Makanya Ibnu Jauzi mengatakan kitabul alim waladuhu mukhalladu. Kemudian Al-Imam Abu Daud rahimahumullah, ketika kitab beliau ini beliau sudah susun, dijadikan rujukan. Bahkan di dalam kitab Mizanul I'tidal fi Naqdi Rijal itu menyebutkan ulama-ulama yang pakar di dalam bidang ilmu fikih, mereka pasti punya kitab Sunan Abi Daud di zaman tersebut. Kalau mereka ahli fikih, mereka pasti memiliki kitab Sunan Abi Daud. Yang menarik, Imam Subki memasukkan dalam kitab Tobakatnya Syafi'iyah Kubra. Tobakat ini khusus ulama-ulama Syafi'iyah. Tapi di dalam kitab tersebut disebutkan Abu Daud. Kenapa? Karena menghormati sang guru Ahmad bin Hanbal yang belajar kepada Imam Syafi'i. Walaupun berbeda, ini satu contoh ya, akhlak ulama-ulama terdahulu. Walaupun berbeda, tapi saling menghormati, saling memuji. Itu Imam Ahmad memuji Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga memuji Imam Ahmad bin Hanbal. Bahkan dikatakan dalam syair yang sangat populer, Imam Syafi'i pernah mengatakan, uhibbu sholihin walastu minhum. Saya cinta orang soleh walaupun saya bukan orang soleh. La'alli an anala bihim syafa'ah. Kecintaan saya kepada orang soleh, saya berharap bisa dapat syafaat mereka di hari kiamat. Akrahu man bida'atahul ma'asi. Saya ini benci sama kemaksiatan. Walau kunna sawa'an fil bida'ah. Walaupun saya juga sama kadang-kadang melakukan kemaksiatan. Itu bahasa tawadu dari Imam Syafi'i. Ini syair ketika didengar oleh sang murid Imam Ahmad bin Hanbal, beliau menjawab. Beliau mengatakan tuhibbu sholihin wa anta minhum. Engkau mencintai orang soleh dan engkau orang soleh. Muhibbul qaum yalhaq bil jamaah. Kalau seseorang mencintai orang-orang soleh, maka dia gabung dengan orang soleh. Takrahu man bida'atul ma'asi. Engkau benci kemaksiatan,
hamakallahu bintil qalbidoah. Allah akan jaga engkau dari kemaksiatan itu. Nah, ini pujian Imam Ahmad bin Hanbal kepada Imam Syafi'i. Sama Imam Malik dengan Abu Hanifah juga demikian. Ada yang bertanya, bagaimana Imam Abu Hanifah? Wah, itu kalau batu yang ada di belakang rumah saya ini, saking cerdasnya Abu Hanifah, dia bisa rubah itu batu jadi emas. Itu pujian Imam Malik kepada Abu Hanifah. Ditanya kepada Abu Hanifah, bagaimana Imam Malik? Beliau katakan, ajabtu bahran tadummuhul Madinah. Wah, saya heran, ada lautan di tengah-tengah kota Madinah. Maksudnya apa? Lautan ilmu ada di tengah-tengah kota Madinah. Ini ulama-ulama terdahulu mereka saling memuji. Padahal beda pendapat di dalam masalah fikih. Nah, Al-Imam Abu Daud dimasukkan di dalam Tabaqatus Syafi'iyatul Kubra karena gurunya adalah Ahmad bin Hanbal. Imam Subki mengatakan tafaqqaha. Makna tafaqqaha artinya mengambil ilmu fikih. Kepada siapa? Ahmad bin Hanbal. Lazamahu muddata. Bukan waktu yang singkat, tapi waktu yang cukup lama. Dan beliau juga sebenarnya sufi. Imam Abu Daud ini sufi, bukan hanya ahli hadis, bukan hanya ahli fikih, tapi juga beliau seorang sufi. Karena di dalam kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatu Asfiya, Al-Imam Abu Nuaim Al-Asbahani meriwayatkan ada seorang sufi bernama Sahal At-Tustari. Sahal At-Tustari ini satu zaman dengan Abu Yazid Al-Bistami, dengan Dzunun Al-Mithri. Sahal At-Tustari selalu datang menemui Abu Daud. Satu kali datang ke rumah Abu Daud. Wahai Imam Abu Daud, ukhruj li lisanak. Tolong kasih keluar lidahmu. Keluarkan lidahmu. Alladzi tuhadditsu bihi ahaditsa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang lidahmu itu biasa meriwayatkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta uqabbilahu. Izinkan saya mencium lidahmu. Masya Allah. Ini ta'zim kepada ahli hadis. Ya, jangan dipraktek di sini. Mereka itu ya sudah bisa tahu mana nih kira-kira yang ada cahaya di dalam lidahnya. Makanya Sahal datang, lihat. Keluarkan lidahmu, aku ingin mencium lidahmu. Kenapa? Karena lidahmu sering menyebutkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Fa'akhraja ilaihi lisanahu. Maka Al-Imam Abu Daud mengeluarkan lidahnya. Faqabbalahu. Sahal Tasturi cium lidahnya Imam Abu Daud. Subhanallah. Pulang dia kembali. Nah, ini ada hubungan dengan para sufi. Memang sufi ini sama dengan ulama lainnya. Ada yang benar, ada yang tidak benar. Tapi yang nama-nama yang sering kita dengar itu sudah diakui. Mereka benar, tidak ada yang salah. Mereka benar. Kalau ada oknum itu biasa. Oknum ada. Makanya Imam Abu Nuaim mengarang kitab Hilyatul Auliya. Itu tujuannya melaporkan, menginformasikan kepada kita, ini loh sufi-sufi yang asli. Kalian baca kitab Tabaqatul Auliya itu, Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya. Di situ mulai dari awal sampai akhir mereka semua ini sufi-sufi yang benar, yang asli. Karena di zaman beliau memang sudah muncul sufi-sufi yang aneh. Sufi-sufi tukang tipu banyak. Ya. Sufi suka sama uang. Kalau sufi gak suka sama uang. Wastawa indahu dzahab wal madar. Dalam kitab Talbisu Iblis, Al-Imam Ibnu Jauzi Al-Baghdadi mengatakan ada bab iblis itu juga menggoda para sufi. Kalau para sufi saja digoda, bagaimana seperti kita? Dikatakan juga ada seorang sufi sudah punya murid yang banyak, kemudian dia larang murid-muridnya belajar ke tempat lain. Jangan gitu. Kalau ada muridnya belajar ke tempat lain, dia tersinggung. Dan sebaliknya, kata Imam Ibnu Jauzi Al-Baghdadi, nah ini contoh sufi yang sudah diganggu oleh iblis dalam kitab itu. Atau dia sudah mulai mengatakan tidak perlu sholat. Ini hati sudah bersih. Intinya adalah hati. Ini ibadah kalian masih kulit. Saya sudah sampai isinya. Itu kata Ibnu Jauzi dalam kitab Talbisu Iblis. Ini juga contoh sufi palsu. Dan di situ beliau sebutkan sufi-sufi yang asli. Makanya kitab kedua namanya Sifatu Safwah. Beliau punya kitab kedua namanya Sifatu Safwah. Di situ beliau sebutkan sufi-sufi yang asli.
Wah, kalau sufi-sufi yang asli luar biasa. Dan Imam Abu Daud termasuk orang yang ahli hadis dan seorang sufi. Kenapa demikian? Ada indikator beliau sufi karena punya 2 kitab tasawuf. Ada kitab judulnya Az-Zuhudu, kitab tentang zuhud. Ini zuhud ini kan di zaman beliau Qarnul Wahid wa Qarnul Tsani, abad ke-1, abad ke-2 ini sudah berkembang ilmu tasawuf yang mereka disebut dengan tasawuf salafi. Tasawuf pertama yang mereka bahas hanya masalah zuhud. Makanya kitab-kitab mereka di zaman itu semuanya isinya zuhud. Ada kitabnya Ibnu Abi Dunya, judulnya Az-Zuhud. Ada kitabnya Abu Daud, judulnya Az-Zuhud. Ada kitabnya Ibnu Mubarak, judulnya Az-Zuhud. Ada kitabnya Ahmad bin Hanbal, judulnya Az-Zuhud. Ada kitabnya Waqih bin Jarrah, judulnya Az-Zuhud. Jadi hampir semua ulama di generasi tersebut itu kitabnya tentang zuhud. Nah, Abu Daud termasuk ulama yang punya kitab namanya Az-Zuhud. Nah, zuhud sebagaimana yang dijelaskan di pertemuan di Masjid Al-Munawwar itu saya sudah bahas di kemarin, ya, bagaimana mereka membahas tentang zuhud dan substansi daripada zuhud itu terhimpun dalam doa. Allahumma ja'al dunya fi aidina wa la taj'alha fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia cukup di tangan kami, jangan kau jadikan dunia itu di dalam hati kami. Nah, itu ajaran tasawuf generasi pertama yang muncul di abad ke-1 dan di abad kedua. Nah, Imam Abu Daud termasuk ulama yang mengarang kitab tentang ilmu tasawuf berjudul Az-Zuhdu. Kemudian Al-Imam Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, meninggal 852 Hijriah, dalam kitab Fathul Bari, beliau ada mengisahkan satu riwayat. Al-Imam Abu Daud ini setiap hadis yang beliau hafal, sebelum beliau tulis, beliau amalkan. Baru beliau tulis. Diamalkan dulu baru ditulis. Diamalkan dulu ditulis. Itu disebutkan dalam Fathul Bari. Satu ketika beliau naik kapal, berangkat, ada penumpang lainnya. Kapal ini mungkin di sungai Efrat atau di mana. Ketika berjalan di samping ada orang duduk di daratan di samping. Kapal ini lewat. Ternyata orang itu bersim. Ya, bersim ini kan sunnahnya orang yang bersim baca Alhamdulillah. Kemudian yang mendengar membaca doa Yarhamkumullah. Maka Imam Abu Daud karena berada di atas kapal, beliau ingin menjawab ini kan sudah jauh, tidak bisa terdengar. Disuruh kapal itu berhenti dulu. Dia bilang ini penumpang bilang, kenapa berhenti? Sudah berhenti dulu, nanti saya tambah uang. Tambah uang, bayar tiket, ini tambah plus untuk berhenti sesaat. Mereka tanya kenapa berhenti? Dia bilang cepat, buru-buru ini. Karena itu kan tidak mau ada jedah terlalu lama. Dia bilang Alhamdulillah, ini langsung mau dijawab. Maka kapal itu dia bersandar, Imam Abu Daud turun, menghampiri orang tersebut di hadapannya. Kemudian membaca Yarhakumullah. Dibalas oleh orang yang bersim, Yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah berikan hidayah kepadamu dan memperbaiki keadaanmu. Sudah selesai itu, beliau naik ke kapal lagi. Mereka tanya, hanya itu? Iya, hanya itu. Kenapa engkau sampai rela turun dari kapal hanya untuk menjawab itu bersim? Dia bilang yang pertama, saya kan ahli hadis. Masa saya meriwayatkan hadis Nabi, saya tidak amalkan isi hadis tersebut. Nabi memerintahkan kalau ada orang bersim baca Alhamdulillah, maka kita menjawab Yarhakumullah. Makanya saya harus datang ke sana menjawab, karena saya mendengar bacaannya Alhamdulillah. Yang kedua, saya ingin mendapatkan doanya, karena ada bagian doanya Yahdikumullah. Semoga Allah berikan hidayah kepada kalian dan memperbaiki keadaan kalian. Boleh jadi doanya mustajab. Makanya saya datang berharap dapat doanya. Subhanallah, dari kita bersim saja doanya begitu indah, diajarkan dalam agama kita. Maka sudah mereka melanjutkan perjalanan kapal. Tengah malam tidur, seluruhnya tertidur. Dan luar biasanya serentak satu kapal itu bermimpi yang sama. Satu kapal itu bermimpi yang sama. Mereka bermimpi melihat surga.
Kemudian mereka lihat, kita posisinya jauh dengan surga. Tapi mereka melihat ada satu orang berdiri di depan pintu surga, selangkah lagi masuk surga. Mereka lihat, itu siapa tuh orang itu? Ternyata balik Abu Daud. Kemudian ada pengumuman seluruhnya mendengar itu, bahwa dipersilahkan Abu Daud masuk ke surga. Kemudian disebutkan Abu Daud telah membeli surga 1 dirham. Karena waktu berhenti kan bayar satu dirham. Abu Daud sudah membeli surga dengan harga 1 dirham. Dipersilahkan masuk ke dalam surga. Bangun, semuanya bangun serentak. Ketika bangun, mereka lihat Abu Daud sudah tersenyum. Ya, kenapa? Alhamdulillah, saya berhasil membeli surga dengan 1 dirham. 1 dirham. Nah, ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Kemudian ada ucapan dari Imam Abu Daud. Beliau mengatakan begini, yakfil insan ladaihi min dzalika arba'atu ahadits. Sebenarnya bagi umat Islam cukup mengamalkan 4 hadis, itu sudah cukup, kata beliau. Tapi nanti dikomentari ulama hadis lainnya, hadis masih banyak. Artinya ini beliau simpulkan, ini 4 hadis pamungkas dari Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan tergantung niat. Ini menjadi rujukan para ahli fikih, sehingga seluruh ibadah kita kalau tanpa niat berantakan, tidak sah. Sholat harus pakai niat, puasa harus pakai niat, zakat, haji, mandi wajib, wudu. Gara-gara hadis ini, berapa bab fikih membahas ada niat di situ. Makanya beliau katakan ini hadis pamungkas. Yang pertama, innamal a'malu binniyat. Yang kedua, min husnil Islam mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Orang Islam yang baik keislamannya adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Kemudian hadis yang ketiga itu dikatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna keimanan seorang di antara kalian kecuali dia mencintai saudaranya sama seperti dia mencintai dirinya. Kemudian yang keempat, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umur mushtabihat. Sesungguhnya halal itu jelas, haram itu jelas. Dan di antara keduanya, antara tidak jelas apakah halal atau haram, maka perkara ini namanya syubhat. Kata Imam Abu Daud, kalian pakai 4 hadis ini sudah cukup. Itu nasihat beliau. Kemudian dalam kitab zuhudnya beliau, ini ada satu paragraf, itu dijelaskan kembali oleh Imam Al-Lais As-Samarkandi. Karena zuhud ini kan sebenarnya obat untuk melawan penyakit cinta dunia. Namanya hubbud dunya, ra'su kulli khati'ah. Namanya az-zuhdu. Kata Imam Ali, za itu artinya tarku zina, meninggalkan perhiasan yang berlebihan. Kemudian ha itu adalah tarkul hawa, meninggalkan hawa nafsu. Dal itu meninggalkan tarkud dunya, meninggalkan dunia yang melalaikan. Jadi tidak artinya meninggalkan dunia, bekerja berhenti, bukan. Segala sesuatu yang membuat kita lalai kepada kewajiban kita kepada Allah dan lupa kepada akhirat, lupa kepada Nabi Muhammad SAW, lupa kepada perbuatan baik, maka itu namanya dunia. Tapi kalau kita mencari kekayaan, memiliki kekayaan, kemudian kekayaan ini justru mengantarkan kita kepada kebaikan, tidak melalaikan kita, maka ini namanya akhirat, bukan dunia. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan, ni'mal mal malu soleh li rajul soleh. Ni'mal mal al-malu soleh li rajul soleh. Sebaik-baiknya harta yang baik yang dimiliki oleh orang baik, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ ternyata Imam Abu Lais As-Samarkandi mengatakan musuhnya manusia termasuk adalah dunia. Beliau katakan, i'lam anna laka, sesungguhnya engkau memiliki 4 minal a'da, daripada musuh. Yang pertama ad-dunya, yaitu dunia. Yang kedua adalah an-nafsu, yaitu nafsu. Yang ketiga adalah asy-syaitan, yaitu syaitan. Dan yang keempat adalah syaitanul ins, setan manusia. Nah, ini 4 adalah
musuh. Dan ini sebenarnya sudah dijelaskan juga oleh Al-Imam Abu Daud dalam kitabnya yang berjudul Az-Zuhdu. Abu Daud punya anak, terakhir saya tutup. Ini namanya Al-Imam Abdullah bin Abi Bakar. Ini Abdullah ini punya gelar juga Abu Daud. Jadi Imam Zahabi mengumpulkan ulama yang namanya Abu Daud itu kurang lebih ada sekitar 40 orang. Jadi 40 orang itu namanya Abu Daud semua. Maka dari situ mereka bingung. Kadang-kadang di dalam beberapa kitab tertukar. Abu Daud ayah sama Abu Daud anak. Karena anaknya juga disebut Abu Daud. Sehingga mereka biasa membedakan dalam kitab hadis disebut dengan Sulaiman. Sulaiman itu adalah nama Abu Daud ayahnya. Kalau anaknya namanya Abdullah. Dan Abdullah ini Abu Daudnya di belakang. Abu Daud. Kalau Abu Daudnya di depan, jadi dia punya dibedakan. Kalau Abu Daudnya di belakang itu anak. Kalau Abu Daudnya tulisan di depan itu ayahnya. Itu. Nah, kitab ini Sunan Abi Daud sudah dicetak dengan jumlah yang besar dan alhamdulillah sampai hari ini masih banyak dikaji dan disarahkan. Kalau sarah ini artinya isinya dijelaskan oleh para ulama. Ada 2 kitab populer yang menjelaskan isi Sunan Abi Daud. Yang satu judulnya Badlu Majhud fi Hilli Sunan Abi Daud. Itu membahas secara rinci tentang isi hadis yang ada dalam kitab Sunan Abi Daud. Kemudian kitab kedua itu namanya Aunul Ma'bud fi Syarhi Sunani Abi Daud. Itu juga membahas tentang isi daripada hadis-hadis yang ada dalam kitab Sunan Abi Daud. Al-Imam Subki, terakhir saya tutup, itu menceritakan saking terkenalnya kitab beliau, ada raja atau gubernur di Basrah namanya Amir Abu Ahmad datang ke Sijistani, ke Afghanistan, ketemu Abu Daud. Wahai Imam Abu Daud, saya minta tolong kau pindah ke Basrah. Beliau kan di Afghanistan, suruh pindah ke Basrah. Kenapa? Tolong ajarkan kitab hadismu di istana. Kemudian kata gubernur, nanti saya gaji. Saya gaji, tapi dengan syarat engkau mengajar di istana saja. Ngajar kepada anak-anak saya. Kata Abu Daud, oh kalau kayak begitu saya tidak terima. Karena ilmu ini saya harus ngajar kepada semua umat Islam. Gak boleh beda-bedakan. Mana anak raja, anak gubernur, anak ini. Semuanya sama. Kalau syarat ini engkau berikan kepada saya minta maaf, saya tidak bisa datang ke Basrah. Maka gubernur Abu Ahmad namanya, dia katakan kalau begitu baik, engkau silakan mengajar di tempat saya, di gedung saya, tapi boleh tidak dipisah, anak saya dipakai gordeng untuk memisah dengan orang lain. Kata beliau tidak bisa. Mau anak raja, anak gubernur, kalau belajar semuanya sama. Akhirnya ini bingung ini gubernur. Baik sudah saya terima. Terima, akhirnya berangkat ke Basrah. Mengajar di gedung Amir. Amir itu gubernur. Sampai akhirnya beliau meninggal di kota Basrah pada tahun 275 Hijriah. Nah ini luar biasa. Adab para ulama, umara dengan ulama. Umara menghormati ulama, ulama menghormati umara. Kalau antum pergi ke Maroko sampai sekarang ini, itu namanya Ad-Durusu Al-Hasaniyah. Itu sudah ratusan tahun itu. Ad-Durusul Hasaniyah itu mereka mengajar ilmu hadis dan ilmu-ilmu agama lainnya di dalam istana raja yang ada di Maroko. Itu kalau kita lihat luar biasa. Rajanya duduk di bawah. Yang mengajar hadis kursinya di atas. Raja di lantai, yang mengajar hadis Nabi punya kursi tinggi di atas. Jadi raja tuh duduk dan di sini jamaah gabung. Sini ulama, raja tempat khusus, tapi posisinya sama, yaitu di lantai. Yang mengajar hadis itu kursinya tinggi. Kemudian yang menarik, tiap kali hadis disampaikan selalu menyebutkan jaddukum yaqul kada kada.
Ya Amirul Mukminin, jaddukum yaqul kadza wa kadza wa kadza. Wahai raja yang mulia, kakekmu bersabda begini, begini, begini. Karena raja Maroko itu masih turunan Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Jadi ulama-ulama yang mengajar di sana, yang mereka ketika meriwayatkan hadis selalu memuji itu raja. Ini kakekmu bersabda demikian. Nah, ini pendidikan dari Nabi Muhammad SAW. Yang menghormati, yang ulama menghormati umara, yang umara menghormati ulama. Dan mudah-mudahan kita dapat keberkahan daripada Al-Imam Abu Daud, daripada keberkahan kitab-kitab hadis beliau. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqa ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syaqiyya wal mahruma. Allahumma nadhih qulubana an ta'alluqi min dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa la minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.